Di sepak bola era ini, Bayern Munchen lagi-lagi menunjukkan kekuatannya sebagai klub terbaik dunia. Mereka menyapu bersih trofi-trofi kejuaraan bergengsi yang tersedia. Bisa dibilang kota Munchen sedang jaya-jayanya dalam urusan sepak bola. Dengan banyaknya faktor unggulan, Robert Lewandowski dan kawan-kawan bisa menguasai sepak bola hingga waktu yang belum ditentukan. Simak ulasan cetak gol berikut ini. Dalam beberapa musim terakhir, Bayern Munchen mengunci tahtanya sebagai raja sepak bola Eropa. Di Rotten baru saja memenangkan Champions League yang ke-6, menjadikannya sebagai klub ketiga terbanyak yang meraih trofi si kuping besar. Di posisi pertama ada Real Madrid yang memenangkan 13 titel. Sementara di posisi kedua ada AC Milan dengan 7 titel. Kami akan mengulas alasan mengapa Bayern Munchen masih akan menjadi raja sepak bola dalam beberapa waktu ke depan. Pemain dengan DNA juara. Thomas Muller dan David Alaba masih tergabung dalam skuad Bayern Munchen yang memenangkan 9 gelar Bundesliga. Keduanya juga sudah mencatatkan lebih dari 200 pertandingan di Bundesliga. Baik Muller dan David Alaba menjadi kunci kesuksesan di Rotten dalam 8 musim terakhir. Kemampuan Muller memang sedikit menyusut. Di musim kemarin, ia gagal mencetak 10 gol di Bundesliga. Padahal kalau melihat musim 2015-2016, Muller sukses mencetak 20 gol. Meskipun begitu, di musim lalu ia masih menjadi pemberi assist terbanyak di antara 5 liga top Eropa. Muller mencatatkan total 21 assist dan menyandingkan namanya dengan maestro Barcelona, Lionel Messi. Muller juga mengungguli Kevin De Bruyne yang menyumbangkan 20 assist untuk Manchester City. Sedangkan David Alaba berperan sebagai bek tengah di jantung pertahanan Bayern Munchen. Ia ditemani oleh Jerome Boateng dan berhasil membangun tembok kokoh yang sulit ditembus. Di Bundesliga musim lalu, Die Rotten jadi tim yang kebobolan paling sedikit dengan hanya 32 gol. Selain Muller dan David Alaba, masih ada penjaga gawang Manuel Neuer yang juga berperan penting. 8 musim berseragam di Rotten, kiper 34 tahun ini sudah mencetak total 394 penampilan dan meraih 200 clean sheet. Setelah mereka bertiga, ada Robert Lewandowski, Joshua Kimmich, hingga Kingsley Coman yang memenangkan banyak trofi juara. Sederhananya, Bayern Munchen punya sederet pemain yang sudah terbiasa juara. Dalam beberapa musim terakhir, pemain dengan ingatan juara terus berlanjut dan tidak pernah terputus. Dengan begitu, Bayern Munchen masih akan menguasai gelaran sepak bola saat ini maupun yang akan datang. Hansi Flick yang cemerlang. Pada pekan ke-10 musim 2019-2020 kemarin, Bayern Munchen kalah telak oleh Eintracht Frankfurt dengan skor 5-1. Kekalahan tersebut menjadi yang terbesar bagi Die Rotten dalam satu dekade Bundesliga. Kekalahan tersebut juga menjadi kekalahan kedua Bayern Munchen setelah sebelumnya dikalahkan oleh Hoffenheim dengan skor 1-0. Mengharuskan Niko Kovac untuk hengkang dari kursi pelatihnya. Untuk mengisi posisi yang kosong, Bayern Munchen memerintah Hansi Flick sebagai pelatih sementara. Sejak dilantik sebagai pelatih Bayern Munchen, Flick langsung meneliti masalah tim dan langsung memperbaikinya. Flick mengubah timnya menjadi proaktif, bertahan dari lini depan, dan merebut bola secepat mungkin. Benar saja, sejak kekalahan beruntun di pekan 13 dan 14, Bayern Munchen tampil luar biasa tanpa sekalipun kalah. Dalam 20 laga tersisa, Die Rotten mencatat 19 kali menang dan 1 kali imbang. Gemilangnya Flick juga terlihat dalam perjalanan Bayern Munchen di gelaran Champions League musim kemarin. Sejak pertandingan pertama hingga partai final, Bayern Munchen selalu menang. Hansi Flick berhasil memadukan pemain muda dan pemain berpengalaman. Ia juga sukses mengembalikan ketajaman seorang Thomas Muller, menjaga keganasan Robert Lewandowski di depan gawang, serta mengubah posisi David Alaba menjadi bek tengah untuk mengorbitkan pemain muda bernama Alphonso Davies.
Robert Lewandowski yang masih gacor. Bisa dibilang Robert Lewandowski adalah striker terbaik di dunia saat ini. Pada Bundesliga musim lalu, Lewandowski menjadi satu-satunya pemain yang selalu mencetak gol di 12 laga pertama. Dalam 12 pertandingan tersebut, Lewandowski sudah mencetak 17 gol. Pada musim lalu, Lewandowski sukses mencetak total 55 gol di berbagai kompetisi, termasuk 34 golnya di sepanjang Bundesliga, menjadikannya sebagai striker terbaik di Bundesliga yang merupakan non-Jerman. Di Bundesliga musim ini, Lewandowski sudah mencatat 4 pertandingan dengan mencetak 7 gol dan 3 assist. Ia bahkan meraih hat-trick pada laga melawan Hertha Berlin 4 Oktober kemarin. Sedangkan pada pertandingan terbaru melawan Arminia Bielefeld, Lewandowski mencetak 2 gol dan 1 assist. Mantan pemain Borussia Dortmund ini tidak pernah bosan untuk berselebrasi. Meskipun sudah berusia 32 tahun, diyakini Robert Lewandowski masih menjadi predator yang sangat mematikan. Rekor head-to-head yang lebih unggul dari rivalnya. Bayern Munchen punya catatan menjanjikan melawan rival utama mereka di Bundesliga. Seperti di musim-musim sebelumnya, Borussia Dortmund adalah penantang terbesar di Rotten. Jika suatu saat dominasi Bayern Munchen runtuh, maka Dortmundlah yang dipercaya akan menaklukkannya. Selain Dortmund, masih ada RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach, hingga Bayer Leverkusen. Namun, jika melihat rekor head-to-head melawan Borussia Dortmund, Bayern Munchen juga punya catatan yang sangat positif. Menghadapi Dortmund, skuad di Rotten meraih 13 kali kemenangan dalam 16 laga terakhir. Di Bundesliga musim kemarin, Bayern Munchen bahkan sempat memperdaya Dortmund dengan skor 4-0. Dari 8 pertandingan terakhir, di Borussen juga baru menang 1 kali. Dari catatan tersebut, jalan Dortmund untuk menghentikan Bayern Munchen masih cukup panjang. Di Borussen juga butuh banyak faktor untuk unggul dari Die Roten. Salah satunya kekuatan semua lini pemain. Kedalaman pemain yang semakin meningkat. Bayern Munchen berhasil memboyong Leroy Sané dari Manchester City. 4 musim berseragam The Citizen, ia sudah mencatatkan 135 laga dengan mencetak 39 gol dan 45 assist. Sané juga membantu Manchester City memenangkan 2 gelar Premier League. Sané adalah pemain sayap yang sangat cepat, punya kualitas teknis yang mengesankan dan ancaman mencetak gol yang mematikan. Menegaskan kalau dirinya adalah pemain berusia 24 tahun yang jempolan. Sané juga dinilai cocok untuk bermain di Bayern Munchen. Ia akan ditempatkan di sisi kiri lapangan, sementara Serge Gnabry akan ditempatkan di sisi lainnya. Keduanya akan meningkatkan keunggulan serangan Bayern Munchen dan meringankan beban Robert Lewandowski. Selain Leroy Sané, Bayern Munchen juga mendatangkan sejumlah pemain lainnya. Ada Alexander Nubel dari Schalke, Tanguy Nianzou dari Paris Saint-Germain, Bouna Sarr dari Marseille, Marc Roca dari Espanyol, Douglas Costa dari Juventus, Joshua Zirkzee dari FC Bayern II, dan Eric Choupo-Moting dari Paris Saint-Germain. Melihat dari sejumlah faktor tadi, Bayern Munchen memang layak dalam mendominasi sepak bola dunia saat ini. Mereka juga menjadi tim yang paling konsisten dalam urusan performa. Tidak menutup kemungkinan kalau skuad Die Roten akan kembali menyapu trofi yang tersedia di musim ini.